Bab 3, Tutorial 2. Semua otot di tubuh Hanzo mulai menggeliat pada tingkat yang sangat kecil. Tubuhnya, yang tidak biasa dia lakukan karena jarak waktu, bergerak cepat sesuai keinginan Hanzo. Hanzo, yang telah menyiapkan tubuhnya, perlahan berjalan menuju para goblin, yang dengan gila berlari ke arahnya. Mereka sudah berusaha keras untuk mendapatkannya, jadi apa gunanya dia lari? Sangat penting untuk menjaga stamina agar dapat menggunakan belatinya. Hanzo menangkis tangan pedang ayun goblin. Hanzo, yang tampak sesantai seseorang yang berjalan-jalan di pegunungan, tiba-tiba berubah dengan ganas, sementara goblin itu bingung. Dia melepaskan semua kekuatan yang telah dia bangun. Semua rune hilang, semua keterampilan juga hilang, tetapi kekuatan yang sama, stamina yang sama, atau persepsi yang sama memiliki perbedaan yang sangat besar dalam keefektifannya tergantung bagaimana penggunaannya. Tubuh pada dasarnya adalah alat pertempuran, dan tergantung pada cara alat itu digunakan, hasil akhirnya akan memiliki perbedaan seperti langit dan bumi. Hanzo bergegas di antara para goblin dan mulai menebas dengan liar ke segala arah. Kiik, seorang goblin yang sedang berlari yang dia tebas berteriak dengan kejam dan jatuh ke lantai, berguling-guling. Di tempat goblin itu jatuh, ada dua hal tersisa: podau mentah, yang tampak jauh lebih mengancam daripada belati. Ada juga rune kecil. Hanzo mengulurkan tangan kanannya, meraih podau, dan mengayunkannya dengan ganas saat dia meraih rune dengan tangan kirinya pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, sebagian tubuh Hanzo berubah sedikit. Keberuntungan saya baik, Kang Hanzo. Kekuatan, 11 agility, 10.1 stamina, 9 saat rune meningkatkan agility sebesar 0,1. Menu status Hanzo berubah. Agility, yang sebelumnya tidak ditampilkan, muncul. Dalam arti tertentu, kekuatan seseorang adalah yang membuatnya lebih cepat tetapi kelincahannya sedikit berbeda. Waktu pengguna berubah dan menjadi 0,1 kali lebih cepat, dan kecepatan reaksi mereka menjadi lebih cepat, serta gerakan yang sama menjadi sedikit lebih cepat. Saat ketangkasan meningkat, pengguna mulai hidup dalam dimensi yang berbeda. Setiap stat rune selain kekuatan dan stamina yang sudah ada pada manusia, dimulai pada 10 karena statistik biasanya tidak ada pada manusia. Hanzo menggerakkan tubuh barunya yang lebih cepat tanpa ragu-ragu ke arah goblin yang masuk dan mulai memotongnya menjadi beberapa bagian. Terkadang, rune tidak keluar ketika seseorang melakukannya. Itu kecil, tetapi karena angka adalah angka, statistik rune Hanzo naik perlahan tapi pasti. Tentu saja, dengan statusnya saat ini, tidak peduli seberapa lemahnya goblin. Membunuh 200 sendirian adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Podau sangat lemah sehingga 2 atau 3 ayunan mematahkannya, dan Hanzo harus terus berganti senjata saat dia melawan para goblin. Cedera juga meningkat. Orang-orang yang melihat itu berhenti dan saling menatap. Kalau terus begini, mereka semua akan mati. Bukan dari goblin, tapi dari tangan manusia juga. Mereka mulai memiliki perasaan keserakahan. Sepertinya rune sangat penting, tetapi ketika satu orang memakan semuanya, mereka mulai merasa cemas. Dan mereka mendapatkan keberanian saat mereka melihat Hanzo, yang sepertinya hanya seorang mahasiswa, bertarung dengan sangat baik. Dari jauh, tindakannya terlihat sangat ceroboh. Tindakannya tidak mencolok, melainkan hanya dibuat karena dia melindungi dirinya sendiri. Tetapi saat mereka melihat para goblin jatuh ketebasan itu, para goblin tampak sangat lemah. Brengsek. Astaga, aku tidak tahu lagi. Wah, orang-orang mengertakkan gigi, tetapi dengan hati-hati mendekati punggung Hanzo dan mulai berkelahi. Kiek. Para goblin menatap manusia yang menyerang ke arah mereka dengan ekspresi panik, tapi kemudian mulai bertarung dengan raungan keras. Dan kemudian kekacauan dimulai. Sialan. Tolong aku. Mereka masing-masing memegang satu belati. Mereka tahu mereka harus bertarung. Mereka tahu mereka akan menjadi lebih kuat jika bertarung. Lawannya tidak sekuat itu, tapi meski begitu, mereka hanyalah orang biasa, dan musuh juga dipersenjatai dengan senjata, meskipun mereka sedikit lemah, dan memiliki niat membunuh yang besar juga. Banyak cedera terjadi dari segala arah. Namun,
Bahkan dalam situasi kacau itu, Hanzo terus membunuh goblin saat dia menyerap rune dan perlahan berjalan ke depan. Sejujurnya, tidak perlu terburu-buru dan berisiko menerima banyak cedera. Dia bisa bersembunyi di antara orang-orang dan bertarung perlahan, seolah-olah sedang mengupas apel, dan membunuh dengan lebih santai. Tapi ada alasan kenapa dia bergegas meski mendapat luka. Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu. Termasuk lokasi ini ada banyak petualang yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada lebih dari 10.000. 100 orang di sini bukanlah semua orang. Mungkin ada beberapa ratus lokasi ini hanya untuk Korea. Jika seluruh dunia diperhitungkan, ada lebih banyak lagi. Namun, semua orang di sini adalah tahun pertama yang baru. Tidak ada petualang dari tahun-tahun sebelumnya. Fakta bahwa mereka tidak datang ke sini mungkin bukan karena kebaikan terhadap para pemula. Lokasi ini akan dilindungi selama 3 bulan sebagai area tutorial. Jika batasan seperti ini tidak ada, yang lebih berpengalaman akan datang, membunuh semua orang, dan mengambil rune mereka. Dengan pengalaman hanya 1 tahun, seseorang bisa membunuh 100 pemula dengan sangat mudah. Dari satu sudut pandang, sepertinya peri itu baik hati, tetapi pemikiran Hanzo berbeda. Bagaimana saya mengatakannya, itu diciptakan untuk menikmati pertarungan kacau antara orang lemah. Sepertinya perlindungan dibuat karena akan membosankan jika orang yang kuat datang dan memusnahkan semua orang. Apapun alasannya, ini adalah kesempatan. Dalam 3 bulan, mereka harus bertabrakan dengan orang-orang yang telah berada di sini selama 2 atau 3 tahun. Dengan pemikiran itu, mereka harus menjadi kuat cepat, karena Hanzo terbang cepat di depan. Pertarungan berakhir agak cepat. Saat pertempuran berakhir dan ketegangan dilepaskan, beberapa orang tidak tahan kelelahan dan jatuh ke lantai. Sekitar 16 orang meninggal. Ini adalah hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika Hanzo tidak ada di sini, setidaknya 30 orang akan mati. Sementara 100 orang melawan 200 goblin. Jumlah goblin yang dibunuh Hanzo sendiri setidaknya 70. Orang-orang di sekitarnya dengan lelah menatapnya. Saat orang-orang memikirkan tindakan gila Hanzo dengan menebas ke segala arah dengan podau dan belati, mereka perlahan mulai menjauh darinya, dan peri muncul. Wow, nilainya sangat bagus di sini. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, kalian semua harus tahu bagaimana bertahan hidup. Anak lalat capung sialan, orang-orang tidak bisa mengutuk dengan keras, jadi mereka melakukannya dalam hati. Agak mudah untuk menyadari siapa yang memasang tembok itu. Aku akan singkirkan tembok itu sekarang. Mulai sekarang, lakukan seperti ini. Berjuang. Saat peri menghilang, orang-orang mulai bergumam. Hanzo menggelengkan kepalanya dan kemudian memeriksa statistiknya. Kang Hanzo, kekuatan, 14.3 agility, 10.9 stamina, 10.1 persepsi, 11.2. Itu tidak buruk. Hanzo menganggukkan kepalanya. Seperti yang dia duga, rune agility tidak keluar dengan mudah. Dan mungkin karena situasinya adalah tutorial, keterampilan tidak keluar. Namun, dibandingkan dengan 3 goblin yang dia bunuh saat dia memulai di masa lalu, itu tidak seburuk itu. Dia bahkan menerima rune persepsi, yang meningkatkan persepsinya secara keseluruhan. Jadi awal ini cukup bagus. Aku bahkan punya sesuatu seperti ini. Hanzo tertawa saat melihat pedang dengan ujung yang tajam. Kurang dari podau diperoleh dari pengakuan pengadilan lebih besar dari podau yang seimbang dan tajam ini adalah salah satu item berguna yang bisa didapat di awal. Itu bukan senjata yang bagus. Tapi dibandingkan dengan senjata yang kehilangan tepinya dengan beberapa ayunan, itu jauh lebih baik. Dengan belati terpasang di dalam dan podau terpasang di pinggangnya, seluruh tubuhnya memiliki banyak bekas luka karena dia bergegas untuk mengakhirinya dengan cepat. Hanzo, yang telah menyelesaikan persiapan dasarnya, memikirkan hal-hal yang perlu ia lakukan saat ini. Pertama, aku tidak akan bisa bertemu mereka. Dia adalah petualang tahun pertama. Di sisi lain, Kaldiat, Kang Ted dan Eres adalah petualang 19 hingga 20 tahun. Karena mereka telah memulai 20 tahun ke depannya, mereka mungkin berlari jauh di depan. Jadi, Hanzo memikirkan hal berikutnya. Nah, memberitahu mereka tentang abis ditolak.
Korosi dimensi abis dipercepat tergantung pada seberapa banyak dimensi yang terkorosi. Tahu tentang kekuatan Intel dan keterampilan abis. Rasanya seperti tinta menyebar di air. Jika Intel tentang abis menyebar, invasi abis akan dimulai lebih awal. Pertama, memperkuat diri sendiri adalah yang paling penting. Dia ada di sini untuk mengubah aliran air. Namun, memiliki kekuatan untuk mengubah aliran air itu adalah permulaan, dan itu yang paling penting. Dan dengan itu, Hanzo memikirkan teman-temannya, Eres, Kang Tae dan Keldian. Rencananya mereka semua akan kembali bersamanya. Tidak seperti dia, yang menjadi kuat dengan berjuang secara intensif. Setiap tindakan mereka mirip dengan yang diposting di buku panduan. Dan kelangsungan hidup mereka adalah karena kekuatan mereka. Bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka melakukannya? Mereka telah memberitahunya di masa lalu. Bagaimana mereka menjadi kuat pada awalnya? Eris memberitahunya. Kurang dari aku mengumpulkan orang dan dengan cepat membuat klan. Tidak terlalu sulit karena saya adalah seorang dokter. Lebih besar dari ditolak itu tidak sesuai dengan kepribadiannya. Dan lebih dari segalanya. Seseorang harus berada di level RS untuk melakukan itu. Berikutnya adalah Keldian. Hari pertama dengan 100 orang dalam kandang itu adalah kekacauan besar. Tak lama setelah permulaan hari pertama, kami bertengkar dan membunuh satu sama lain. Dan hampir semua orang mati. Saya satu-satunya yang selamat. Kemudian, Keldian telah memakan semua rune dan dia dengan cepat pergi. Dalam pandangan saya, Keldian mungkin telah sedikit memprovokasi mereka, tapi Hanzo menggelengkan kepalanya. Dalam perkataan Eres dan dia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Melakukan hal semacam itu tidak masuk akal. Juga, ada lebih banyak hal buruk daripada kebaikan dalam jangka panjang jika itu terjadi. Jika Anda membunuh seseorang, sebuah rune akan muncul. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang mengambil rune tersebut akan mendapatkan kekuatan orang mati yang ditambahkan ke miliknya. Rune tidak turun dalam jumlah besar. Pada kenyataannya, pria yang telah meninggal sebelumnya memiliki lebih dari 20 rune bersama. Jika Anda menggabungkan kekuatan dan staminanya, tetapi satu-satunya hal yang dijatuhkan adalah satu kekuatan rune. Jika Anda melihatnya dari sudut masyarakat, hidup berdampingan adalah jawabannya. Itulah alasan mengapa RS yang telah memasukkan semua orang, bisa tetap sebagai pemimpin sampai akhir. Lebih dari segalanya, jika dia memikirkan rencananya, membunuh seseorang untuk mendapatkan rune dilarang. Mungkin akan berbeda jika mereka membunuh orang lain. Bagaimana menurut Kang Tae dia melakukannya? Bagi saya, ketika saya membunuh para goblin, rune ketangkasan mulai jatuh di sana-sini. Bahkan rune generasi jatuh, ini juga tidak membantu. Keberuntungannya terlalu bagus. Agility adalah salah satu statistik paling berguna dari statistik awal. Peningkatan kecepatan reaksi memungkinkan seseorang untuk mendominasi orang lain dengan mudah. Dan harus ada batasan seberapa beruntungnya seseorang membunuh goblin tutorial dan mendapatkan rune generasi. Metode ketiganya tidak cocok untuknya. Sebenarnya, metode mereka agak kurang. Dia membutuhkan cara untuk melompati standar mereka dan maju dengan dominasi. Hanzo tahu seperti itu. Sesuatu seperti ini ada dahulu kala. Salah satu rekannya dari brigade terakhir telah memberitahunya. Area tutorial, di mana 10.000 orang terjebak selama 3 bulan, berisi sebuah rahasia. Di tempat ini, ada penjara bawah tanah tersembunyi. Untuk seorang pemula, kesulitannya sangat besar. Jadi, mencoba menyelesaikan ruang bawah tanah hanya akan berakhir dengan kegagalan. Namun, hanya sampai ke titik tengah akan memungkinkan seseorang untuk memiliki awal yang jauh lebih besar. Rekannya, yang baru mencapai setengah jalan setelah perjuangan yang panjang, menjadi cukup kuat untuk memasuki brigade terakhir. Menjadi salah satu brigade terakhir berarti menjadi salah satu dari 100 manusia terkuat. Karena itu, dungeon tersembunyi adalah salah satu lokasi terpenting di area tutorial. Dunia ini tidak cocok bagi umat manusia untuk bertahan hidup, tetapi satu hal yang jelas. Sesuatu yang tampaknya hampir mustahil akan memberikan hadiah yang lebih besar saat diselesaikan. Pertama, saya harus mencapai itu. Hanzo menetapkan tujuan utamanya.